Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Larasati dengan 3 digit NIM akhir 027 dari kelas DKV 2024B. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata estetika? Bayangan tentang pemandangan, lukisan, atau bahkan inhaler? Ya, inhaler. Sebelum itu, apa sih estetika itu? Estetika merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai keindahan dan selera, juga termasuk dengan seni. Istilah estetika pertama kali dikemukakan oleh Alexander Gottlieb Baumgarten, yaitu filsuf asal Jerman, pada tahun 1735. Baumgarten mengemukakan jika estetika merupakan ilmu mengenai keindahan yang melibatkan kemampuan sensori. Dengan kata lain, estetika atau keindahan dapat kita rasakan dengan panca indera kita. Setelah tahu apa itu estetika, saya akan lanjut membahas mengenai estetika terapan pada fixed inhaler ini. Produk ini diciptakan oleh Lunsford Richardson pada akhir abad 19, di mana produk pertamanya yaitu Vaporub yang merupakan sejenis salep oles yang digunakan untuk meredakan gejala batuk dan pilek. Produk ini diciptakan oleh Richard karena rasa cintanya terhadap sang putra yang sedang sakit. Richard memadukan bahan-bahan unik ke dalam salep yang jika dipanaskan oleh tubuh akan mengeluarkan uap yang menenangkan. Nah, dari situlah Richardson mengembangkan produknya, menamainya sebagai Fix Vaporub dan menjualnya dengan botol biru yang sudah kita kenal. Produk ini juga mengalami beberapa evolusi, dari yang awalnya seperti ini hingga sekarang menjadi kemasan yang kita semua tahu. Fix ini juga memiliki beberapa varian. Ada yang berbentuk salep oles, krim, sirup, stick oles, dan juga inhaler. Lalu, mengapa fixed inhaler ini termasuk objek estetika terapan? Karena fixed inhaler ini sudah memenuhi 4 prinsip estetika terapan dari Paul Hecker. Yang pertama, maximum effect for minimum means, atau dampak yang maksimal dengan upaya yang minim. Prinsip ini didasari oleh keefektifan dan keefisienan produk. Dapat dilihat dari bentuk fixed inhaler ini, kecil, mudah digenggam, mudah disimpan, bahkan bisa dijadikan sebagai gantungan kunci sehingga bisa dibawa kemana-mana. Cara menggunakannya juga cukup mudah, tinggal diputar, lalu dihirup. Aroma mintnya sangat efektif untuk menghilangkan hidung tersumbat. Yang kedua, ada unity in variety, atau kesamaan dalam keberagaman. Prinsip ini didasari dengan teori Gestalt, di mana saya menemukan similarity atau kesamaan terhadap kemasan fixed inhaler ini dengan produk fix lainnya, di mana kemasan produk-produk fix berwarna biru meskipun memiliki berbagai varian. Dan juga kita semua tahu jika semua produk fix memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meredakan gejala batuk dan juga pilek. Yang ketiga ada Maya, most advanced yet acceptable, yaitu yang paling maju namun dapat diterima. Setelah saya telusuri di internet, saya berpikir bahwa desain inhaler ini merupakan desain yang baru. Maksudnya, tidak ada evolusi atau bentuk awal dari inhaler untuk pilek ini. Yang saya temukan justru evolusi dari inhaler untuk asma, di mana dua benda tersebut merupakan benda yang berbeda. Namun meski begitu, inovasi dari desain produk ini sangat menyenangkan dan fungsional, dengan kata lain efektif dan efisien, sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Keempat dan yang terakhir ada optimal match atau keselarasan indera. Sudah jelas ya, dari segi peraba kita dapat merasakan bagaimana kita memutar inhaler ini dan membukanya. Lalu dari segi penciuman kita dapat menghirup aroma mintnya.
Lalu dari segi mata atau penglihatan, kita dapat melihat bagaimana kemasan Vicks Inhaler ini berwarna biru, berkesan menenangkan dan juga dingin, sesuai atau selaras dengan aroma mint yang dihasilkan. Lalu, bagaimana dari segi fungsi? Apakah Vicks Inhaler ini termasuk ke dalam fungsi utility, yaitu fungsi yang dapat dirasakan secara langsung, atau fungsi signifikan, yaitu fungsi dengan makna tersirat? Vicks Inhaler ini termasuk ke dalam fungsi utility, yaitu untuk meredakan hidung tersumbat dan juga pilek. Jadi, fungsi utamanya adalah untuk perawatan medis. Namun, Vicks Inhaler ini juga memiliki fungsi signifikan, di mana dalam desain kemasannya terdapat sebuah lubang kecil di atas ini yang bisa dikaitkan dengan gantungan kunci sehingga dapat dijadikan gantungan kunci. Nah, sekarang tahu kan kalau estetika itu tidak selalu berhubungan dengan pemandangan, lukisan, dekorasi, dan sebagainya, tapi bahkan dalam produk medis sekalipun juga terdapat estetika di dalamnya. Nah, itu saja pembahasan dari saya mengenai estetika terapan. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.